Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lagi di Cicibu bersama teman saya Benny. Benny apa, Ben? Benny Prasetyo. Oh, Benny Prasetyo. Sekarang mau wawancara ya guys tentang apa namanya? Tentang sekilas tentang Jepang lah guys. Itu mau nanya-nanya kapan tahun datang ke sini, terus apa namanya? Kelemahan dan kelebihan juga kerja di peternakan sapi perah di Jepang. Nah, apa namanya, pertama-tama mau nanya nih sama Benny, Ben. Iya. Pertama datang ke Jepang itu tahun berapa, Ben? Saya pertama kali datang di Jepang tuh tahun 2023 bulan 3. Berarti kalau sekarang 2025 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun lebih sedikit ya, Ben, Iya. ya. Nah, terus Ben, dulu pas waktu apa namanya, pas waktu datang ke Jepang nih, pertama masuk LPK tuh di mana, Ben? Pertama sekolah gitu kan, sebelum masuk MMI. Ini disebutin ini. Ya nggak apa-apa, Ben. Soalnya kan mungkin ada di kampung Benny atau di tempat Benny yang pengen kalau ke Jepang LPK ya. tuh relatif banyak sih kalau Ya, di banyak tempat kan ya. saya, Jawa Tengah khususnya banyak. Klaten Oh, di Klaten. udah kayak warung angkringan itu. Udah banyak banget ya, Ben, Banyak. saingannya. Saingannya udah nggak antar temen, udah diri sendiri sih. Yang penting kita mampu, peluang banyak. Oh iya, benar-benar. Berarti di Klaten ya, Ben, LPK-nya. Klaten. Terus Lewat SO dari Bandung. dari Bandung ya, sama kayak saya barengan ya, Ben ya, MMI. Berarti di tahun 2023, Ben ya. Angkatan bareng sama kakak saya ya, Ben. Beda berapa angkatan, Ben? Beda 3 angkatan apa ya? 3 angkatan. 3 apa 4? Terus ini, Ben, apa namanya, Ben? Apa namanya? Benny kan pas pertama ke Jepang tuh langsung kan kerja di peternakan. Iya. Nah, pas pertama datang ke Jepang nih, apakah udah punya pengalaman kerja di peternakan? Belum, Ben? Kalau masalah kerja di peternakan mah belum punya. Tapi keseharian di rumah juga peternak. Oh. Jadi nggak terlalu kaget lah. Oh ya, nggak terlalu kaget. Kalau dulu saya kan nggak ada pengalaman. Cuma dulu saya ternak, cuma ternaknya ayam kayak kambing. Iya. Jadi pas waktu ke Jepang kan dulu apa namanya, langsung kerja di sapi, lihat sapi besar tuh langsung kaget, apalagi jumlah banyak, Ben. Iya benar. Kalau Benny karena udah pernah ada di udah pengalamannya apa punya sapi, jadi nggak terlalu kaget. Nggak terlalu kaget sama binatang. Tapi Ben, apa namanya, kelebihannya kerja di Jepang tuh kayak gimana, Ben? Tapi di bidang ini, Ben, di bidang peternakan. Kelebihan ya. Heeh. Kelebihan kalau di bidang peternakan yang tempat saya kerja mah mana ya kelebihannya? Banyak lebihnya sih. Banyak lebihnya ya. Ya, banyak lebihnya karena kita suka makhluk hidup, suka binatang lah khususnya. Kalau kita suka, jadinya kan kerja itu waktunya nggak kerasa. Iya, seneng gitu ya, Ben ya. Seneng. Karena hobi mungkin, Ben ya. Hobi tapi ngasilin Hobi. uang. Sama sih, Ben. Makanya saya kadang nyesel pindah ke Kaigo, Ben. Karena emang bener, Ben. Kalau apa namanya, kalau kita udah hobinya ternak, pas waktu kita kerja di peternakan, jadi rasa capek pun hilang gitu, Ben. Sini tuh udah kayak nggak kerja lagi, udah kayak kewajiban keseharian di rumah. Oh iya. Merawat binatang ternak, gaji bonus. Gaji bonus, bener-bener, Ben. Tapi Ben, rata-rata nih, Ben, kalau Benny kan apa nih, meskipun saya kan dulu sama kayak Benny nih kerjanya nih, ini kan apa namanya, biar semua orang tahu nih, Ben, apa namanya, Benny kerja dalam satu hari itu berapa jam, Ben, rata-rata? Kalau kerja wajibnya kan perharinya 8 jam, tapi kebanyakan ada lembur per hari ya 2 jam 3 jam itu pasti ada. Pasti ada ya. Dan liburnya tidak bisa disamakan sama yang perusahaan pabrik. Iya, Ben. Gak ada golden juga ya, Ben ya. Ada libur musim panas, musim dingin. Tapi seminggu tetap libur 2 hari ya, Ben. Ya,
gantian palingnya sama yang lainnya, sama Mas Hendra sama Mas Manan ya. Tapi Ben, nih kan saya sering spill nih apa gaji di apa namanya di pekerjaan yang lain kayak di Kaigo, di pertanian nih. Kalau untuk di peternakan Ben ini Ben kotornya kira-kira ini Ben buat apa biar apa orang yang lihat konten kita ini Ben tahu gitu Ben kira-kira gaji di pertanian tuh kotor sama bersihnya berapa Ben. Itu udah plus ini Ben, udah plus sama udah plus bonus Ben. Kalau masalah gaji sih ya bisa dihitung dari jam kerjanya. Iya jam kerja ya. Gak usah sebut nominal, bisa dihitung Iya, bisa dari ya. jam kerjanya. 1 jamnya 1000 berapa Men kalau Ben sekarang? Kalau di Saitama khususnya kan sudah 1000 lebih, 1028 Jam 8 ya. ya kasarannya 1000 dikali jam kerja 1 bulan, libur seminggu 2 kali, berarti minimal sebulan libur 8-9an lah ya. 8-9. Tapi ini Berarti Ben jam kerjanya hari kerjanya 22 kali 9.000 kali- aja. 22 kali 8 berapa? 100 berapa? Berapa? 8 176 Ah iya 176. 176 jam per bulan. Sudah berarti 17 Mang 8.000 aja lah Ben ya. Ya kasarannya segitulah tanpa lembur. Oh iya, kalau saya juga Ben, kan saya 1050 nih di Kaigo Ben. Iya. Tapi saya udah gajinya udah per bulan, kotornya tuh 18, Mang 8.000 Ben. Itu 1050 per jam. Tapi Ben, apa namanya? Kekurangannya bukannya kekurangan saya lah yang di Kaigo Ben. Untuk di Kaigo itu Ben, apa namanya? Potongannya itu bisa nyampe 10 Mang Ben per bulan. Asli Ben. Apa tuh misalnya 3 mang atau 4 mang itu kan sendirian Ben. 4 mang. Terus listrik air itu udah 2 mang. 6 mang kan Ben. Nah, terus nengking saya udah 2 mang 4.000 sekarang Ben. Udah 8 mang. Belum ini Ben. Hokeng 1 mang setengah 10 mang total Ben rata-rata saya Ben per bulan. Jadi kalau misalnya gaji 18 mang 8.000 berarti ya bersihnya 8 mang 8.000 kalau saya ya Ben. Cuma karena ada yakin tuh Ben tambahan, jadi bisa dapat 15 tuh bersih gitu. Kalau di Beni kan di peternakan apatnya masih barang-barang ya Ben ya. Jadi kalau misalnya gajinya 25 pun paling bersih bisa dapat 20 kan Ben ya. Kalau dulu saya gitu Ben. Tapi ya minusnya liburnya nggak Iya. bisa 1 minggu. Oh iya benar. Beda kayak pabrik. Benar. Nah Ben ini Ben, soalnya kakak saya juga sama Jari kan Ben, banyak ngeluh nih Ben masalah tentang apa namanya, tentang apa tuh Ben. Kan kalau saya kan udah apatnya udah sendiri nih Ben ya. Nah kalau apa tuh sendiri kan pulang kerja langsung pulang langsung tidur nih Ben ya. Nah kalau Ben nih Ben untuk kekurangannya karena murah ya Ben ya, murah jadi nggak nyampe potongan 4 mang, nggak nyampe lah Ben ya sebulan. Cuma kekurangannya itu apa Ben? Ya kalau masalah apa tuh, kalau kitanya mau nyaman, bersih, enak ya Kamu sendiri ya Ben. bukan kata aku. Kalau kitanya pasrah ya udah nerima aja, pasti kan juga murah, Iya murah. nggak usah pilih. Milih aja ya Ben, paling dia pengen gaji Iya. besar ya mungkin kita harus apa tuhnya bertiga, berempat, berlima gitu. Iya barang nggak terlalu mahal. Ya sebenarnya sih apa tuh kalau mau sendiri juga bisa, tapi kan apa-apa bayar sendiri. Iya, iya. Ntar potongannya jadi banyak. Jadi makin rugi lagi ke kita. Tapi kalau untuk kita untuk pulang pengen buka usaha, bener. mending sekarang menderita dulu aja lah, gak apa-apa. Orang cuma 3 tahun atau 4 tahun, 5 tahun kan Ben ya. Tapi Ben, itu kan tadi saya nanya kelebihan kekurangan Ben, lupa saya Ben. Iya terlalu biar sama kekurangan udah. Udah langsung gitu ya. Udah satu paket berarti Ben. Iya. Itu ngikut ke sini. Hal yang perlu disiapin nih Ben untuk teman-teman kita yang ada di Indonesia untuk yang mau kerja ke Jepang di bidang peternakan Ben.
yang harus disiapin gitu Ben? Ya yang perlu disiapin buat teman-teman yang mau bekerja di Jepang khususnya bidang peternakan, ya itu kalau plusnya di bidang peternakan banyak lembur. Minusnya kalau di peternakan itu liburnya terbatas banget. Iya, terbatas. Nggak ya. ada libur Golden Week, Natsu, Fuyu, itu nggak ada. Tapi masalah keuangan kalau di bidang peternakan Benar-benar. stabil ya Ben ya. Paling mungkin yang harus disiapin dari yang harus perlu disiapin mental mungkin ya. mental, musim ya. Oh Ntar benar-benar. kalau sampai sini ya tahun pertama adaptasi, tahun kedua enak, tahun ketiga nggak mau pulang malah. Oh iya benar. Karena terlalu nyaman. Benar Ben. Dan untuk ini Ben, apa namanya, jalan-jalan kalau di peternakan kan jauh biasanya kan di ini Ben, di iya. perkampungan ya, di gunung-gunung. Jadi untuk mau pergi ke kota tuh butuh waktu yang lama, pakai bis juga, nunggu harus 1 jaman lebih ya Ben ya. Pakai sepeda jauh gitu. Jauh dari kota. Ya dari kota ya Ben ya. Dulu Ben apa namanya, pas waktu Benny pas pertama datang banget Ben, datang misalnya dari udah pendidikan nih Ben di Bandung kan Ben ya, selama 3 bulan, terus datang ke Jepang, itu tuh langsung kerja atau gimana dulu Ben, atau sekolah dulu Ben? Pertama datang di training center dulu selama 1 bulan, habis itu baru ke perusahaan, ke tempat kerja. Benny dulu santanya di mana? Di Ibaraki. Oh berarti sama kakak saya lah. Iya. Sama kan? Sama. Oh iya. Oh di Ibaraki Ben? Ibaraki. Dallas men. Selama 1 bulan. 1 bulan terus diantar dari pihak Kumiai ke perusahaan. Training berapa hari Lah orang begitu datang langsung kerja Ben. Kita semuanya di peternakan rata-rata gitu. Enggak gini, kalau orang lain yang apa namanya ya pemirsa ya, kalau orang lain biasanya kalau yang peternakan yang besar-besar biasanya begitu datang tuh ada training 1 minggu gitu. Tapi nggak digaji mungkin setengahnya. Tapi kalau kita ya Ben ya, kita ya karena di home industry, jadi begitu datang tuh lihat-lihat besoknya udah kerja, udah dapat gaji langsung sama gitu. Enaknya kayak gitu di home industry. Terus ininya apa namanya Ben, untuk makanannya Ben, jadi minuman tuh tiap hari dapat sama bos, jadi tinggal ngambilin di kulkas, nggak apa-apa mau habis 3-4 asal nggak malu aja. Gitu. Kalau saya di apa namanya di Kaigo di rumah sakit harus bayar kan, bayar. Kalau di sini malah makan juga kadang dibuatin sama mami kan Ben ya. Jadi kalau udah kenyang ya pas pulang nggak harus masak, nggak harus beli, tinggal mandi langsung tidur. Nah Ben kan 8 jam nih Ben, kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa Ben? 8 jam itu dibagi menjadi 2 satu hari itu. Pagi dari jam 8 sampai jam 12. Jam 12 istirahat, makan siang, sholat, mandi. Dia mandi, sholat, makan terus lembur ya kalau ada lembur. Kalau ada lembur ya berangkat lagi jam 3, kadang jam 4. Terus normalnya kerja dari jam 6 malam sampai jam 10 malam. Normalnya ya Ben ya. Kadang kalau misalnya kerja kita bertiga kayak dulu Ben ya, jam 9 udah beres. Boleh pulang. Yang penting kerjaan kelar. Bener. Tapi tetap gaji ya. Iya bener. Tapi gaji tetap segitu ya Ben. Hitungannya 8 jam. Meskipun beres cuma 2 jam udah beres nih. Tetap enaknya di home industry kayak gitu. Yang penting nggak ada mundai, nggak ada sapi yang sakit, sapi yang lahiran. Tapi Ben kalau ada sapi lahiran Ben dapat bonus gak Ben kalau sekarang? Bonus dapat ya. Kadang 2.000 ya Ben ya. Kalau dulu saya kadang 5.000, kadang 3.000, tergantung moodnya bos ya. Kalau moodnya baik baru untung banyak ya bonusnya banyak. Jadi ya yang penting semangat kerja. Nah Ben,
total semua waktu yang apa namanya yang Benny tempuh Ben dari pertama belajar sampai datang ke Jepang itu nyampe berapa bulan berapa tahun Ben, dari pertama nol aja Ben, dari nol banget Ben, sebelum bisa bahasa Jepang masuk LPK tuh berapa bulan LPK Kalau pertama? dari nol itu ya Ada 1 tahun Ben. kalau khususnya Iya. aku lama Ben. sebelum corona aku udah masuk Oh, LPK. oh iya benar. Tapi ya terus corona berhenti dulu, baru masuk lagi awal tahun berapa ya? Tahun 2020 Ben. Enggak. Pas corona tuh. Iya. 2020 kan. Pas Itu saya kan pulang. corona 2022 bulan berapa gitu. Lupa, yang penting ya kalau dari nol nyampe berangkat ya setahun Ya 10 Ben. bulanan, setahun 10. Yes. Kalau normalnya Ben ya, kalau normal. 12 bulan 10 bulan itu. Kalau ada halangan kayak kakak saya itu Ben, belajar dia pas saya pulang nih ke Indonesia dari Jepang tahun 2020. Kakak saya baru belajar nih bahasa Jepang. Hampir 2 tahun 3 tahun itu belajar karena meskipun lulus gitu misalnya kita di SO, tapi kan pesawat belum bisa terbang ya ke Jepang. Jadi makanya waktu itu. Jadi butuh waktu yang, tapi rata-rata normalnya belajar di LPK setempat lah ya, kira-kira 3 bulan 4 bulan 5 bulan lah, tergantung apa kita lulus cepat enggaknya. Terus pas dari SO nya belajar 4 bulan, iya 10 bulan lah Ben ya, 10 bulan. Jadi buat kalian yang ada di Indonesia yang mikir ke Jepang itu cepat, itu harus dipertanyain gitu guys, karena apa namanya, untuk ke Jepang itu saingannya banyak, bahkan nggak begitu kita daftar langsung lulus. Enggak Ben, dulu pernah gagal dulu nggak Ben wawancara atau langsung lulus? Gagal sekali. Oh gagal sekali, di bidang apa Ben dulu Ben? Dulu gagalnya di bidang pengelasan. Oh di bidang pengelasan gagal, terus keterima di peternakan. Oh iya. Oh, ya karena gitu. Jadi kalau ada misalnya ada LPK yang apa namanya yang bilang ke Jepang itu mudah terus bisa langsung dapat kerjaan, mending dipikirin dulu, karena perjuangan ke Jepang itu susah, butuh biaya juga, terus butuh perjuangan juga gitu. Jadi kalian harus nyari LPK yang benar-benar amanah. Kadang ada LPK yang cuma cari uangnya doang gitu, bayar harus berapa puluh juta. Terus bahkan LPK kecil pun yang sebelum masukin ke SO juga dia narik biaya untuk belajar juga bisa nyampe belasan juta, nyampe 15 juta lah, nyampe 20 juta, ada yang kayak gitu. Jadi bisa ditotalin hampir 50 juta ke atas kan banyak gitu yang LPK yang enggak jujur gitu. Makanya kalau bisa kalian harus cari LPK yang benar-benar amanah gitu. Udah banyak ngirimin siswa-siswanya bisa sampai pergi ke Jepang gitu, biar kita nggak apa Ben, ketipu ya Ben, ketipu brosur ya ketipu brosur. Kita emang terbang ke Jepang ya, mending kita terbang ke Jepang meskipun biaya mahal gitu ya, tapi ada yang nggak bayar biaya mahal tapi nggak ke Jepang juga ada. Tapi kalau bisa kita biaya kecil tapi sampai Jepang gitu, karena banyak oknum LPK yang yang nyari keuntungan gitu. Kalau masalah cepat lamanya itu tergantung nasib kita juga. Iya benar-benar, sama kemampuan daya ingat bahasa. Bener Ben, karena belajar bahasa itu susah Ben. Saya begini Ben, saya dulu belajar Ben, misalnya kanji aja Ben, setiap hari 5 padahal cuma 5 buah gitu, besoknya udah hilang Ben. udah hilang. Bener. Tambah kanji yang baru yang kemarin lupa. Iya. Malah pas 1 minggu pas waktu di tes cuma 1-2 yang kehafal. Gitu. Ini Ben, kalau Ben mungkin kan sekarang kita udah beda bidang kerja Ben. Nah, ini kan rata-rata kadang orang yang di Indonesia yang sekarang lagi udah beres lulus nih Ben di bidang peternakan kan, dia pasti bakalan ya, teman-teman kita yang ada di Indonesia kan berpikir-pikir nih Ben, pengeluaran sebenarnya gitu di Jepang 1 bulan untuk makan sama apa itu kira-kira berapa. Ini kalau untuk Benny aja Ben,
kira-kira 1 bulan pengeluaran untuk makan atau rokok atau apa kira-kira berapa gitu Ben? Kalau pengeluaran untuk biaya hidup di Jepang dalam 1 bulan itu, kalau kitanya masak sendiri, belanja sendiri itu sekitar 2 mang untuk bahan pokoknya doang, lain dari beras. Lain dari beras itu udah 2 mang. Iya. Karena beras kan udah ada ya Ben ya. Beras kan kalau di tempat saya udah ada, enggak beli. Tapi kalau yang beli ya mungkin lebih ini ya Ben ya. Lebih dari 2 mang. Untuk lagi yang suka merokok, yang suka jajan itu. Jajan apa Ben? jajan makanan ringan maksudnya, kan apa-apa makanan ringan. Makanan ringan kan juga mahal. Yang suka nyemil, suka rokok. Itu rokok di Jepang dibeliin rokok Indonesia dapat 2 bungkus 3 bungkus itu. Rokok Jepang. 1 bungkus rokok Jepang itu sama dengan kayak 2 bungkus 3 bungkus rokok yang ada di Indonesia ya Ben ya. Berarti Ben 1 bulan tuh Ben ini rata-rata habis berapa bungkus Ben? 1 bulan yang ngerokok ya sehari 1 bungkus, sehari 3 hari ya 1 hari sebungkus ya. Berarti 30 bungkus Ben. 1 bungkusnya berapa Ben? 500 yen ada? 500 yen 1 hari. Berarti 1 bulan tuh udah 1,5 mang buat rokok doang. Tambah tadi apa biaya buat bahan baku buat masak ya Ben, sekitar 2 mang. Berarti 3,5 mang pengeluaran apa namanya Benny kerja di peternakan. Itu untuk yang perokok. Untuk yang perokok. Kalau untuk yang normal ya 2 mang lah. Paling jajan-jajan dikit-dikit snack kayak gitu paling sekitar habislah 3 mang mungkin ya sebulan ya Ben ya. Berarti murah Ben. Murah banget Ben kalau segitu. Kalau saya Ben bisa nyampe lebih dari 7 mang Ben. Itu buat apa? Buat makan, buat karena ini Ben. Kalau di saya kan deket kombini nih Ben. Ini apa tuh? Ini kombini Ben. Oh iya itu yang bikin boros. Iya itu yang bikin boros. Jadi kan kita nggak masak karena capek nih, pulang kerja capek. Beli fried chicken juga udah 220 yen Ben. Itu satu kan Ben. Bentonya di kombini rata-rata tuh sekarang udah 600. Iya. 1000 aja Ben. 1000 aja itu sehari Ben. 1 kali makan Ben. 1000. Berarti dikali 30 Ben. Berarti 3 mang Ben untuk makan doang gitu. Jadi untuk biaya saya udah baru mulai Ben. Yo. Ini kalau untuk Ben ini per bulannya di peternakan 3,5 mang untuk 2 mang untuk jario ya, untuk apa namanya, untuk bahan makanan lah gitu buat masak, 2 mang, 1,5 mang buat jajan. Itu buat jajan buat rokok cuma itu mah jajan yang berbeda beda. Rokok buat rokok 1,5 mang. Kalau saya 3 mang untuk makan 1 kali, berarti saya makan 2 kali, berarti 6 mang. Saya 1 hari itu makan 2 kali, berarti 2000 per hari, berarti 6 mang untuk makan. Terus makan aja 6 mang. Iya, makan saja saya rata-rata 6 mang. Terus latihan apa jujitsu gitu Ben lah. Jujitsu di mana itu? Di deket Pengen ikut. 9.800. Tapi itu Ben enak Ben, di apa namanya, kita diikut sertain ke SEA Games gitu Ben. Terus misalnya kita kalau dapat medali gitu, perak atau emas, kita dikasih uang 10 mang loh Ben, 10 juta. Itu langsung dari apa namanya, itu tarungnya bebas, bukan jujitsu Ben, itu mah MMA berarti Ben. MMA di situ tuh pakai kayak jurus-jurus gitu. Khabib Ben, Khabib kuncian cekik gitu Ben, kuncian rata-rata ngandelinnya gitu, karena apa namanya, buat kesehatan aja gitu ya. Soalnya kalau tapi nanjak itu boleh, nggak boleh kuncian Ben. Cuma Jadi kuncian. ngunci Cuma kayak gulat gitu ya. Iya gulat kalau jujitsu itu gulat. Tapi Ben gini Ben, kalau kita pun tarung, kalau MMA kan nonjok mah bisa Ben, kita asal-asalan juga gitu Ben. Tapi kalau udah kita bagian di bawah gitu, barang sama udah kekunci, pokoknya udah jarak dekat mah udah sama bela diri yang lain, mungkin
diunggulin kalau gulat Ben. Kalau untuk jarak jauh ya bisa Muay Thai sama tinju lah yang lebih unggul Ben. Tapi namanya juga bela diri Ben, nggak mungkin jarak jauh terus Ben, pasti kan ada yang capek. Kalau udah kepeluk ya udah gitu Ben, udah kiamat lah gitu Ben, udah pasti bakal menang ya jiu-jitsu. Ya kami rata-rata Ben kalau udah ketemu udah musuh udah nggak bisa berkutik ya udah Ben gitu. Tapi ini cuma untuk kesehatan kalau saya ikut-ikutan gitu. Berarti pengeluaran saya 7 mang per bulan di Kaigo. Kalau untuk Benny di peternakan 2,5 mang, itu juga udah berikut rokok. Berarti benar-benar beda jauh. Kalau Benny itu kalau gaji pun 20 mang cuma bersih bisa nyampe 17,5 mang 16,5 mang ya Ben ya. Kalau saya Ben, saya yakin nih Ben, yakin 10 kali misalnya Ben dikasih nih 7.000 satu kali yakin Ben. Nah berarti otomatis 7 mang tuh Ben ya. Yakin itu berapa jam kerja? Kalau saya tuh dari jam 5:30 sore sampai 8:30 pagi-pagi itu udah masuk jam kerja sih Ben, udah dihitung. Cuma ada ada bonusnya 7.000 dikasih gitu, THT atau nggak tahu apalah gitu Ben. Pokoknya per sekali yakin tuh misalnya nih saya kan gaji selama 1 bulan tuh gajinya tuh 18 mang 8.000, ditambah aja 7 mang kalau misalnya saya 10 kali yakin itu bisa nyampe 25 mang lebih lah gitu. Potongan sekitar 10 mang atau 10 mang rata-rata, berarti kebagian cuma 15-16 lah Ben sebulan. Dipotong makan itu 6 mang, jadi bersih paling bisa nabung 10 mang Ben, 10 mang. Saya kekurangannya mungkin kerja di Kaigo itu pengeluarannya banyak banget. Apa tuh serba sendiri, makan karena nggak mau ribet makan di luar ya habis lah uang, cuma bisa nabung 5 mang paling, karena nggak mungkin tiap hari makan terus gitu doang kan Ben, pasti pengen jalan-jalan Ben, main gitu. Nah jadi kalau misalnya kalian yang di Indonesia yang bertanya-tanya pengeluaran di bidang Kaigo, di bidang peternakan atau yang lainnya, bisa dikoreksi di channel-channel yang lain juga. Jadi jangan ngandelin channel saya juga, karena kan semua orang yang kerja di Jepang itu beda-beda pengeluaran, beda-beda tempat ya Ben ya. Tapi saya jujur dulu pas waktu kerja bareng sama Benny, pas waktu di peternakan emang bener-bener pengeluarannya tertekan banget, murah gitu, karena banyak ini juga kebun ya Ben. Banyak juga bahan pokok kita yang nanam sendiri. Iya, nanam sendiri kayak bawang daun, bawang bombay, bawang merah, sayuran, brokoli ya Ben ya. Kiabetsu, kol, daikong, semuanya kita tanam. Jadi kita bahkan nggak beli sekalipun tuh bisa gitu, bisa karena beras udah ada gitu. Paling dikit-dikit daging lah Ben ya, telur ya Ben ya, paling beli-beli kayak gitu. Jadi bisa lebih murah kalau kerja di peternakan, apalagi di home industry. Karena kalau misalnya kerja di peternakan besar kayaknya nggak mungkin deh, karena lahannya udah milik perusahaan juga, nggak dikasih juga rata-rata, tergantung, tapi rata-rata nggak dikasih. Tapi kalau kita dulu industri malah disuruh ya Ben ya, disuruh sama bosnya, ini nanam ini aja, nanam ini, ntar kalau misalnya panen kan bisa dimakan bareng-bareng gitu, diambil bareng-bareng, tapi nggak bisa dijual karena kan nggak bisa dijual sembarangan ya Ben. Iya. Antar teman bisa jalur COD aja. Ben beli bang bombay Ben 1.000 yen Ben dapat berapa? Iya kayak gitu. Jadi untuk anjuran ke kalian yang sekarang lagi lagi belajar di LPK atau di SEO untuk bidang peternakan ya, kalau home industry kayak gitu, pengeluaran insya Allah lebih rendah gitu ya. Terus kita bisa tanam aja, yang penting kita giat gitu.
kadang kita kerja capek nggak mau lah nanam gitu, ya itu tergantung kalian gitu. Tapi untuk meringankan beban hidup kalian gitu, apa namanya, untuk pengeluaran kalian ya lebih baik apa nanam lah dikit-dikit gitu kan Ben ya, untuk banyak kok. Ya, enak kayak gitu. Sekarang rencana kemana Ben? Apanya? Apa namanya, jalan-jalan Ben? Kemana lagi? Ke sana ya. Boleh. Gitu guys. Nah, Tutup lama. nah mungkin apa namanya tadi kelebihan dan kekurangannya udah Benny apa namanya jelasin semuanya untuk kerja di peternakan ya guys. Karena kemarin kan saya apa namanya wawancara istri saya Laila itu di bidang kaigo, kelebihan dan kekurangannya udah kayak gitu. Nah sekarang saya apa namanya nanya sama Benny kan udah yang kelebihan dan kekurangan kerja di peternakan kayak gitu. Jadi bisa kalian simpulin aja biar ntar apa namanya kalian bisa koreksi apa bidang mana yang lebih recommended buat diri kalian gitu. Karena apa semua orang beda-beda keinginan ya Ben ya, kerja kadang pengen kerja jadi perawat, padahal di perawat kalau menurut saya nggak enak-enak banget juga sih Ben, karena dimarah-marahin terus Ben. Iya. Dikit-dikit gitu omae dibaka-bakain itu, padahal sama nenek kadang pengen gampar Ben. Gitu Ben. Nah nggak enak-enak juga gitu kerja di kaigo. Ada enaknya ada plusnya sih sebenarnya kerja dimanapun gitu, cuma tergantung passion kalian. Tapi kalau bisa kerjalah di sesuai passion kalian, biar sama kayak Benny kayak saya dulu gitu di peternakan. Kalau kita kerja di passion kita, kerja pun ringan gitu, enggak ada rasa tekanan. nah benar-benar nggak ada rasa tekanan. Jadi meskipun kerja kita berat, tapi kita apa namanya tanosi gitu, seneng aja karena emang kita passionnya kayak gitu. Tiap hari ngasih pakan sapi, ngegiling apa pakan sapi gitu, ngasih cuma kayak gitu doang kalau menurut kita yang emang di passionnya itu gitu. Nggak kayak yang nggak bukan passionnya, capek apa bersihin kandang sapi, kan ada yang kayak gitu kan, itu berarti bukan passionnya gitu. Jadi kerjalah di apa sesuai passion kalian masing-masing guys, kayak gitu. Dan mungkin apa namanya cukup sekian apa namanya wawancara kita ya guys, apa namanya sharing lah ya Ben ya, sharing pengalaman kita ini di apa di bidang peternakan. Dan insya Allah kalau misalnya ada waktu saya juga mau apa namanya mau bikin konten juga ya, video juga sharing di bidang yang lain biar memudahkan kalian memilih bidang yang ingin kalian pilih, biar apa enggak menjerumuskan kalian gitu ya. Itu mungkin cukup sekian ya teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.